Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah berdasarkan Undang-Undang Pengumuman Hasil Pemilu selambat-lambatnya dilakukan 35 hari setelah pemungutan suara. Namun, sengkarut rekapitulasi suara di daerah berpotensi membuat pengumuman hasil pemilu kali ini ditunda. Kemudian ada informasi mengenai 50 tokoh masyarakat dari pegiat anti korupsi yang menyurati sejumlah partai politik untuk mendukung DPR menggulirkan hak angket kecurangan pemilu. Lalu, ada juga himbauan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk terus melanjutkan aksi boikot produk-produk Israel pada Ramadan tahun ini, termasuk produk kurma yang memang kerap menjadi salah satu konsumsi wajib umat muslim di setiap bulan puasa. Semua itu akan kami rangkum bersama sejumlah berita menarik lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Restulandari, inilah berita selengkapnya. Langsung saja kita ke informasi pertama terkait pengumuman hasil pemilu 2024 yang mungkin tidak akan tepat waktu. Menurut Undang-Undang, pengumuman hasil pemilu selambat-lambatnya dilakukan 35 hari setelah pemungutan suara. Namun, sengkarut rekapitulasi suara di daerah berpotensi membuat pengumuman hasil pemilu ditunda. Beginilah suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara DPR RI di Kota Ternate, Maluku Utara. Sejumlah saksi mengamuk lantaran ada ketidaksesuaian data perolehan suara dengan data penyelenggara pemilu. Kericuhan juga terjadi saat rapat pleno terbuka perhitungan hasil perolehan suara pemilu 2024 tingkat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Minggu malam 10 Maret 2024. Salah satu saksi Dewan Perwakilan Daerah bernama Sukron mengamuk dengan melempar piring makan, papan nama dan botol air minum setelah dilakukan sanding data oleh KPU. Sementara itu ada juga aksi keluar dari ruang rapat pleno atau walkout oleh salah satu saksi dari Partai Nasdem Sulawesi Tenggara. Saksi itu menolak hasil pleno rekapitulasi suara KPU Wakatobi karena terindikasi terjadi penggelembungan suara salah satu caleg. Kekacauan rekapitulasi suara tidak hanya di 3 daerah itu, tetapi juga terjadi di banyak daerah. Padahal, rekapitulasi suara pemilu di tingkat provinsi seharusnya selesai pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, ada beberapa daerah di sejumlah provinsi belum juga merampungkan rekapitulasi akibat banyak kendala di proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengungkap pihaknya mengeluarkan surat edaran untuk memperpanjang rekapitulasi daerah sebagai akibat force majeure di luar perkiraan rekapitulator. Akan tetapi terminologi force majeure yang digunakan KPU itu menuai kritik banyak pihak. Pasalnya, terminologi itu baru bisa dipakai jika terjadi sesuatu di luar kendali KPU, misalnya bencana alam. Yang terjadi adalah kegagalan KPU dalam memanajemen penyelenggaraan pemilu, khususnya proses rekapitulasi. Banyaknya protes, banyaknya keberatan, dan banyaknya keinginan untuk membuka kembali hasil atau bahkan keinginan untuk membuka kembali kotak suara di beberapa daerah, itu kan disebabkan oleh adanya kegagalan juga dalam proses manajemen pemungutan dan penghitungan suara. Artinya ada proses di kecamatan yang juga bermasalah, dan ada proses di KPU Kabupaten Kota yang juga bermasalah, dan kemudian sampai kepada proses di provinsi. Nah, itu yang harusnya dijelaskan. Jadi jangan terlalu mudah juga menggunakan istilah force majeure, takutnya nanti malah misleading begitu ya. Orang nanti menduga jangan-jangan di daerah itu ada bencana alam, ada kerusuhan, ada sesuatu yang di luar kendali KPU. Kalau ini semuanya di dalam kendali KPU, tapi yang terjadi adalah kegagalan dalam manajemen tahapan penyelenggaraan. Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan alasan force majeure yang disampaikan KPU jelas tidak tepat. Jadi, menurut dia harus berhati-hati menggunakan terminologi istilah, kemudian dilekatkan dengan tahapan pemilu yang semestinya menjadi rangkaian yang bisa diprediksi khususnya rekapitulasi. Mengacu peraturan KPU atau PKPU nomor 5 tahun 2024, tenggang waktu rekapitulasi hasil perhitungan suara yakni 2 Maret untuk tingkat kecamatan, 5 Maret untuk tingkat kabupaten atau kota, 10 Maret untuk tingkat provinsi, dan 20 Maret untuk tingkat nasional. Jika sampai 20 Maret KPU belum bisa mengumumkan hasil rekapitulasi nasional, maka KPU melanggar Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, kalangan politisi mengkhawatirkan jika pengumuman hasil rekapitulasi nasional melebihi tanggal 20 Maret, sebab itu akan mengganggu tahap pemilu selanjutnya.
Meski demikian, KPU optimis bahwa tanggal 20 Maret pihaknya akan merampungkan seluruh rekapitulasi di tingkat nasional. KPU beralasan bahwa perkembangan rekapitulasi di daerah cukup positif. Secara informasi yang kami dapat, teoritis antara 21 sampai 24 provinsi sudah selesai, tinggal mereka kesini saja. Jadi setelah selesai mereka lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, ya kita kasih jeda waktu 1-2 hari lah untuk istirahat, karena kan di sana juga kerjanya maraton. Kalau KPU RI kan prinsipnya, misalnya kalau sekarang ada yang datang dan kemudian saksi peserta pemilu tidak keberatan, ya kita bisa buka langsung pleno rekapitulasi, tidak ada masalah. Itu kan kita mitigasi itu ya, jadi mengapa terjadi kendala, kan kadang-kadang ada juga macet di bawah itu, tapi itu hal yang bisa diselesaikan kok sebenarnya, tidak ada soal. Artinya mereka tetap diizinkan untuk menyelesaikan walaupun di atas. Ya kan memang itu harus dituntaskan, yang jelas memang kan prinsipnya jangan sampai melewati tenggat 20 Maret, itu yang paling penting. Bisa saja KPU memaksakan hasil rekapitulasi nasional pada 20 Maret. Namun, semua keberatan itu akan dicatat dan dipakai untuk mempersoalkan KPU di Mahkamah Konstitusi. Bagi Cawapres nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, penundaan dan semua sengkarut yang terjadi sampai saat ini patut dicurigai. Karena itu, penggunaan hak angket di DPR diharapkan dapat membongkar semuanya. Kita harus curigai KPU terus. Semua schedule harus dipenuhi, karena kalau ada pengunduran penghitungan, pengunduran dan lain-lain, patut kita curigai. Pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning, lampu merah, harus kita curigai. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itulah yang harus dibongkar oleh Komisi 2 maupun oleh angket. Jauh sebelum hari pemungutan suara, publik juga sudah mencium gelagat ketidakberesan di KPU. Bahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP 3 kali memvonis Ketua KPU Hasyim Asyari melanggar kode etik. Adapun vonis yang ketiga adalah ketika KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Nah, bagaimana nih menurut kawan inilah dengan adanya sengkarut ini? Kira-kira mampu nggak ya KPU mengumumkan hasil pemilu tepat waktu di tanggal 20 Maret nanti? Silahkan nih kasih pendapatnya atau komentar kawan inilah di kolom komentar ya. Kita lanjut ke informasi kedua, ini terkait semakin meluasnya dukungan pengguliran hak angket kecurangan pemilu. Dukungan terhadap bergulirnya hak angket kecurangan pemilu terus mengalir. Kali ini datang dari 50 tokoh nasional yang menyurati 5 partai politik untuk segera mengusulkan hak angket di DPR. Inisiator hak angket dari fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, juga memastikan pihaknya tengah mengumpulkan tanda tangan para anggota DPR. Hak angket mengusut kecurangan pemilu ini masih menjadi harapan bagi publik untuk mengungkap kebenaran serta menjawab tuduhan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sebanyak 50 pegiat anti korupsi hingga mantan pegawai KPK mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, PKS, serta PPP atau P3. Mereka yang mengatasnamakan tokoh masyarakat itu melihat terjadinya praktik kecurangan dalam pemilu 2024. Tak hanya pada saat hari pencoblosan 14 Februari lalu, melainkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu terjadi sejak awal proses pemilu. Para tokoh menilai kecurangan ini menyakiti hati nurani dan menimbulkan keresahan. Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang berharap kelima partai politik ini memang memiliki eligibilitas dan punya integriti untuk melakukan check and balance atau melakukan penyelidikan seperti apa pemilu 2024 ini dijalankan. Kita harus meyakinkan bahwa negeri ini sangat ditentukan oleh partai politik, apapun partainya, sekecil apapun suara mereka. Sebab mereka akan berdebat di sana. Dan itulah bagian dari check and balance. Itulah bagian cara kita menghindari apa yang kita sebut sebagai konflik of interest. Konflik of interest ini yang terjadi mulai awal sekali kita melaksanakan election ini gitu. Jadi sekali lagi tempat untuk melakukan check and balance, mendismiss apa yang kita sebut sebagai konflik kepentingan tadi, itu kan sebenarnya tujuan utama dari angket ini. Karena bagaimanapun kalau kita mau melihat ke depan, apa yang kita ingin ciptakan dari politik yang berintegritas yang kita sudah impi-impikan sejak mulai 12 tahun yang lalu ya, di mana juga Mas Piva tadi sudah menjelaskan, mereka sudah berupaya menjaga partainya, bahkan PDIP sudah punya ISO.
Kemudian mereka begitu seriusnya di partainya, di luaran dirusak. Kemudian kita diam, enggak dong, enggak boleh. Jadi kita harus sama-sama menjaganya. Nah, tempatnya adalah, sekali lagi, kita hanya berharap di partai politik saat ini, apapun partainya, untuk kemudian kita melihat, memberi edukasi kepada publik sesuai dengan pertanyaan tadi. Oh iya, Indonesia ternyata masih mempunyai marwah di dalam melaksanakan memilih pemimpin negaranya sehingga nggak didelegitimasi oleh masyarakat. Ini yang kita mau tegakkan, legitimasi dari presiden terpilih dan DPR-nya sendiri dan partai politiknya. Dan itu yang saya pikir yang paling supreme yang Menanggapi dukungan moral dari pegiat anti korupsi, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah juga memastikan pihaknya serius untuk menggulirkan hak angket di DPR. Tak hanya kajian akademis, fraksi PKB juga sedang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan hak angket. Dan berikut pernyataan Luluk Nur Hamidah. Yuk bareng-bareng semuanya di masa sidang ini, apakah ada Ya, tanggapan nggak? kita harapkan sih sekarang tanggal berapa ya? 14. 14 ya. Mudah-mudahan paling tidak ya, mungkin karena semua orang sedang berpikir tanggal 20, apalagi kan ada anggota koalisi dari 03 P3 misalnya yang memang benar-benar menunggu momentum tanggal 20 karena ini terkait juga dengan nasib apakah mereka lolos di parlemen threshold apa tidak kayak gitu, dan itu sangat bisa kita paham. Jadi kita tidak ingin meninggalkan prosesnya begitu. Kalau memang bisa bareng-bareng ya kita bersama-sama. Kalau kita udah punya misalnya clue atau tanda bagus lampu hijau sebelum tanggal 20 go ahead, ya udah kita jalan gitu. Tetapi kalau misalkan harus menunggu 20 ya kenapa kita tidak punya kesabaran untuk menunggu beberapa hari aja sampai di tanggal 20. Kalau ke PDIP-nya memberi tanggat waktu juga nggak? Ya kita Wait and see-nya sampai kapan gitu? kita menjaga etika juga sih ya. Iya, kita menjaga etika. Ini soal Pilpres dan Pileg. Ini kan kemarin Iya, kan rekapitulasi. di sana lebih gede. Rekapitulasi di KPU kemarin. Sementara pegiat demokrasi Eri Riana Harja Pamekas memastikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberi sinyal positif untuk menggunakan hak angket di DPR. Mantan Komisioner KPK itu meminta dugaan kecurangan pemilu yang terjadi tak terulang. Ia pun tak mau praktik ketidakjujuran dianggap normal. Nah, apakah kawan ini ikut mendukung DPR menggulirkan hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilu ini? Kasih ya pendapatnya di kolom komentar. Berita selanjutnya datang dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI di awal bulan Ramadan ini. MUI kembali mengimbau masyarakat untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel termasuk kurma. Menurut MUI, semua produk yang terafiliasi dengan Israel dikategorikan haram. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Profesor Sudarnoto Abdul Hakim mengungkapkan produk yang terafiliasi dengan Israel termasuk kurma dikategorikan haram karena hasil penjualannya digunakan untuk membunuh warga Palestina. Profesor Sudarnoto juga menjelaskan aksi boikot yang diserukan MUI bertujuan untuk memperlemah ekonomi Israel agar tidak melakukan penyerangan ke wilayah dan juga rakyat Palestina. Sudarnoto menuturkan produk-produk yang diboikot bermacam-macam, mulai dari makanan, minuman, dan lain sebagainya. MUI, kata Sudarnoto, telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Mengingatkan kembali kawan inilah kita umat Islam dan masyarakat Indonesia yang peduli kemanusiaan untuk memboikot produk-produk Israel dan perusahaan-perusahaan negara yang berafiliasi dengan Israel, tegas dia. Boikot fatwa MUI sudah terbit ya. Tadi itu deklarasi memperkuat kembali, mengingatkan kembali bahwa kita umat Islam dan masyarakat Indonesia yang peduli kemanusiaan memboikot produk-produk Israel dan produk-produk perusahaan atau negara yang berafiliasi dengan Israel. Produk-produk itu macam-macam, bisa makanan, bisa minuman, bisa yang lain-lain. Nah, yang kemarin juga sudah terberitakan di media itu kurma. Kalau ada kurma Israel, jangan dibeli.
kalau kawan inilah bagaimana nih? Adakah nih dari kawan yang sudah menikmati kurma di bulan puasa ini? Tapi tetap harus diperhatikan ya kawan, apakah kurma itu adalah produk Israel atau bukan. Jadi harus cermat nih sebelum membeli kurma untuk kita konsumsi. Informasi berikutnya ini masih seputar bulan Ramadan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi DKI Jakarta akan terus mengawasi tempat-tempat usaha hiburan dan rekreasi selama bulan Ramadan. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP DKI Jakarta Eko Saptono mengatakan, pengawasan dan penertiban ini dilaksanakan bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD terkait beserta TNI Polri. Menurut Eko, kegiatan pada malam hari ini rutin dilakukan selama 33 hari dimulai dari 1 hari sebelum puasa Ramadan atau tanggal 11 Maret sampai 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 12 April 2024 di 5 wilayah kota administrasi di DKI Jakarta. Eko juga menegaskan, kegiatan pengawasan merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata serta Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta tentang penyelenggaraan usaha pariwisata pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Eko juga menyebut terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi para pemilik tempat usaha hiburan dan rekreasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ketentuan itu diantaranya adalah dilarang memasang reklame, poster, publikasi, serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, porno aksi, dan erotisme. Kemudian, dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun, dilarang memberikan kesempatan untuk melakukan taruhan, perjudian, peredaran, dan pemakaian narkoba. Lalu harus juga menghormati, menjaga suasana yang kondusif pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta mengharuskan setiap karyawan dan menghimbau pengunjung agar berpakaian sopan. Nah, kalau kawan inilah bagaimana tanggapannya? Boleh ya ditulis komentarnya di kolom komentar. Berlanjut ke informasi terakhir ya. Ini kejadian yang unik sekaligus lucu. Terjadi di hari pertama puasa Ramadan tahun ini, 2 bocah perempuan mengalami kecelakaan tunggal menyangkut di atas rumah warga di Kampung Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Insiden itu terjadi pada Selasa, 12 Maret 2024 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebuah video berdurasi 12 detik yang memperlihatkan keduanya di atap warga viral di media sosial. Kejadian tersebut menyebabkan perempuan berpakaian hitam sempat melemparkan sandalnya hingga satu perempuan lagi masih duduk di atas jok motor tidak bisa apa-apa dan hanya minta pertolongan warga. Camat Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyana mengatakan pihaknya telah mendapat laporan adanya kecelakaan tunggal terjadi di Kampung Ciwangkit melibatkan 2 orang perempuan hendak ngabuburit hingga motor yang dikemudikannya terbang ke atap genteng rumah. Menurut Dedi, sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut langsung berlarian dan menolong 2 anak perempuan itu di atas genting dengan menurunkan sebagian genteng rumah dan keduanya mengendarai motor dengan tujuan hendak ngabuburit jelang waktu berbuka puasa. Namun diduga motornya mengalami remblong dan langsung terbang ke genteng rumah warga. Lucu ya, tampak dalam video kedua perempuan berkerudung berada di atap genteng rumah masih duduk di atas jok sepeda motor yang nyangkut, tetapi genteng rumahnya berserakan setelah dihantam sepeda motor. Berdasarkan informasi yang beredar, diketahui 2 orang perempuan itu sebagai pelajar sekolah dasar di Desa Cikuya yang hendak ngabuburit di hari pertama bulan Ramadan. Dedi mengatakan, untuk proses evakuasi, kedua perempuan di atap genting rumah warga dilakukan secara bergotong royong hingga menyiapkan anak tangga supaya bisa turun. Akan tetapi, evakuasi motor yang nyungsep dilakukan dengan memakai tambang hingga perlahan diturunkan sampai akhirnya berhasil sampai ke bawah. Ada-ada saja ya kelakuan bocah-bocah SD ini. Beruntung loh keduanya tidak mengalami cedera yang berarti ya. Bagaimana nih jika kejadian itu terjadi di genting rumah kawan inilah? Mau marah atau mau ngakak ya? Ayo tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Ikuti juga update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, hiburan, sains, dan teknologi, hingga informasi Ramadan hanya di inilah.com. Dan tidak lupa juga, saya Restulandari atas nama inilah.com mengucapkan selamat berpuasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Semoga ibadah tahun ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Amin.